Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang hari Rabu. Saat ini saya bersama dengan Kak Ihsan. Nama punya saya? Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Histori sedikit, flashback ke belakang. Kak Ihsan ini adalah seorang aktivis di MTS 6 juga. Aktivis. Jadi dia kelas 8 jadi ketua OSIS. Kelas 8 ketua OSIS. Kelas 7 nya dulu Kelas 7 anggota OSIS sama pramuka. Mungkin buat adik-adiknya ini sebuah video mungkin sedikit motivasi buat adik-adiknya untuk apa ya, mungkin bisa dijadikan contoh Kak Ihsan ini. Oke, sedikit setelah keluar dari MTS Negeri ini, sedikit dong cerita jalannya kemana aja tuh. Oke. Jadi dari MTS 6 itu selesai tahun 2012. Tahun 2012 itu alhamdulillah ikut tes Man Insan Cendekia bersama satu teman saya, Lisianti, juga alhamdulillah lolos ke Man Insan Serpong. Ya, jadi setelah lulus dari MTS 6 tahun 2012 masuk ke Man Insan Serpong tahun 2012 sampai 2015. Ya, di sana sekolah dari 3 tahun di Man Insan Serpong asrama. Jadi mungkin agak jarang kesini karena di asrama gitu. Ya, setelah ke baru kuliah lanjut ke UI. Sebelum kita ngebahas ke UI ya, sedikit dong pengalaman apa aja yang didapat selama berada di Man IC. Man IC sebenarnya dari MTS itu nggak kepikiran sama sekali bakal sekolah asrama, bakal nyuci sendiri jauh dari orang tua gitu. Tapi ya udah masuk ke sana, teman-temannya banyak, belajar bahasa dari macam-macam daerah juga, ada Jawa, Padang, lain-lainnya juga, temennya juga se-Indonesia lah bisa dibilang. Baik-baik, kekeluargaannya luar biasa. Jadi yang paling diingat tuh ya kekeluargaan dan angkatan di Man IC karena erat banget sampai sekarang. Nah dari segi mungkin kalau tingkat MTS kan banyak MTS yang kayaknya mengharapkan masuk IC, sedikit dong kelebihan Man IC dibanding MA yang lainnya gitu. Di Man IC itu kita benar-benar diseimbangkan antara Intak dan Ipteknya. Jadi nggak hanya Ipteknya aja yang maju, tapi Intaknya juga kita harus berperilaku yang baik, berakhlak yang baik, dan juga organisasi di sana juga karena saya orang yang basicnya juga suka organisasi gitu. OSISnya juga bagus, ada MPS-nya juga di situ. Apa ya, bagus sih organisasinya. Juga kita punya acara tahunan Sonic Linguistic kemarin juga ada MTS 6 ikut Sonic Linguistic di Man IC Serpong ya. Itu acara tahunan juga, program kerja dari OSIS salah satu. Di Man IC sendiri dari OSISnya tetap aktif menjabat juga atau gimana? Ya, jadi alhamdulillah di Man IC dulu tahun pertama itu jadi anggota MPS, Majelis Permusyawaratan Siswa. Ya, itu jadi kita mengawasi kinerja OSIS. Nah, gitu. Itu tahun pertama. Namun tahun kedua saya pindah ke OSISnya. Itu di bidang PPBN, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Itu ya. Kita lanjut lagi ke lanjutan dari Man IC ke UI. Sekarang masih atau semester akhir, semester 8. semester 8. Sedikit dong mungkin perjalanannya di UI, mau masuknya bagaimana, mungkin ada tips buat adik-adik kita yang mungkin juga udah lulus dari MTS dan juga mau masuk UI juga kan, sedikit dong tips-tipsnya dari Kak Ihsan ini. Iya, jadi benar-benar di Man IC itu kita dipersiapkan bukan hanya untuk melewati ujian nasional, tapi juga mempersiapkan kita untuk menghadapi ujian-ujian masuk perguruan tinggi negeri. Misalnya ujian harian atau ulangan-ulangan tuh kita sangat biasa dikasih soal-soal tipe SBMPTN, tipe ujian masuk UGM, masuk UI, dan lain-lainnya. Karena memang kita dipersiapkan untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Gitu. Jadi saya masuk ke UI lewat jalur tulis SBMPTN. Itu saya pilih UI jurusan statistika karena berdasarkan tes potensi akademik dan tes minat bakat yang diadakan di IC juga saya kuat di hitungan dan juga analisis data gitu. Menurut saya itu jurusan yang tepat untuk saya, juga saya merasa itu cocok gitu.
dengan background saya yang juga suka matematika, suka angka, dan suka berhitung dan lainnya. Jadi masuk ke UI lewat jalur SBMPTN tahun 2015 dan alhamdulillah tahun sekarang 2019 masuk ke semester akhir sedang menyusun skripsi. Mudah-mudahan lancar. Amin. Oke, sedikit lagi. Mungkin ada sedikit kesan-kesannya selama ya baik, ini kan kayak UI udah mau akhir, kemudian Man IC udah lulus. Mungkin kesan-kesannya di Man IC itu bagaimana Pak Ujian? Mungkin Kesan pesannya di Man IC atau UI juga? ya Man IC dulu. Oh, Man IC dulu. Di Man IC dulu kesan pesannya luar biasa, kesannya juga baik. Di sekolahnya guru-gurunya juga gimana ya, benar-benar luar biasa mengajarkan kita tanpa peduli waktu, karena ada juga guru yang nginep di asrama, ada di asrama, jadi kita bisa tanya soal, tanya materi tentang materi yang kita belum ngerti malam-malam setelah sholat isya gitu. Jadi dedikatif banget guru-guru di Man IC, juga teman-temannya juga saling dukung kita, masuk bareng-bareng dan juga kita harus lulus bareng-bareng kayak gitu. Kesannya luar biasa dan itu adalah once lifetime experience yang benar-benar anugerah Amazing. dari Allah. Iya, amazing banget. Iya, jadi sekolah berasrama itu ternyata tidak selamanya buruk, karena kita juga dipersiapkan nanti kalau misalnya mau kuliah kan kita mau nggak mau jauh dari orang tua, ngekos, makannya juga ya itu kita latihan lah ya. Yang mandiri. Mempersiapkan diri, iya. Nah, sedangkan di UI itu sendiri. Di UI kita lebih melihat orang-orang yang lebih beragam, dari culture-nya, kemudian attitude-nya, itu juga menantang untuk kita bagaimana cara menyesuaikan diri terhadap orang-orang seperti itu gitu. Juga dari akademisnya di UI juga kita yang namanya kuliah beda sama sekolah-sekolah biasa gitu. Kita bebas ngambil kelas apa yang kita mau, kita juga bisa menyesuaikan waktu sama jam kuliah yang bisa kita ikutin gitu. Kehidupan organisasinya juga, dinamika organisasinya juga berjalan dengan bagus. UI itu kan memang universitas yang luar biasa, salah satu di UI. Jadi bersyukur juga alhamdulillah dari IC Serpong lanjut ke UI dan sekarang udah hampir hari-hari terakhir jadi mahasiswa di UI. Mungkin rekan mungkin ada nggak dari mungkin dari MTS 6 juga ada nggak yang ikut bareng sama Kak Ihsan masuk di UI itu sendiri? Oh, ada. Jadi dari MTS itu angkatan saya ada satu orang, itu mungkin guru-guru juga masih ingat, ada Lisyanti. Lisyanti sama-sama masuk Man IC Serpong. Bedanya saya jurusan IPA, Lilis jurusan IPS. Oh, ya, saya IPA, Lilis IPS. Kemudian masuk ke UI juga sama-sama UI. Saya di FMIPA, Lilis di psikologi. tapi masih tetap ketemu. Masih sering ketemu, tapi Lilis alhamdulillah dia udah wisuda 3,5 tahun. Jadi sudah menyandang gelar sarjana psikologi. Jadi psikolog. Nah, ini kan sekarang kalau nggak salah jadi pembimbing di anak siswa MTS ya. Nah, mungkin apa harapannya dengan siswa-siswa MTS ini yang mau gabung di Man IC sendiri? Harapannya ya, namanya kita mau mencapai sesuatu tentunya harus berusaha, juga restu juga dengan doa orang tua, karena bagaimanapun semua adalah berkat doa orang tua juga dan usaha yang telah kita lakukan. Jadi jangan pernah nyerah, kalau kita punya mimpi targetkan bahwa mimpi itu bisa kita raih. Jadi semoga apa yang direncanakan dan itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi walaupun nanti hasilnya bukan yang kita mau, tentu kita harus berpikir bahwa Allah itu selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Kayaknya omongannya inspiratif banget, benar-benar. Ya sebuah pengalaman buat saya juga tuh, alumni MTS juga kan, lebih dulu, cuman ya baru kali ini ketemu dengan siswa lulusan Man IC, ketemu sama mau lulus UI, dari UI itu baru kali ini. Kemarin sebenarnya ada yang dari UI juga, cuman
belum ketemu. Iya. Oke, mungkin cukup sekian kita ngobrol-ngobrolnya. Siap. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik kelasnya di MTS 6 Jakarta. Dan terima kasih banyak Kak Ihsan. Semoga sukses jadi pembimbing. Semoga sukses. Oke, see you, bye. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Kak Ihsan sering-sering kemari. Amin. Biar sering ngobrol sama saya juga, karena banyak sebenarnya yang pengen saya tanyain. Ya kalau tadi segi akademik, kali aja besok-besok yang segi yang agak konyol-konyol. Oke, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, satu inspirasi lagi yang ketinggalan buat saya, yaitu konon infonya adalah finalis Abang None Jakarta Timur tahun 2019 ini. Oh, tahun. Nah, perjalanan yang sedikit gimana itu? Perjuangan bisa jadi Abang None. Sangat luar biasa loh asli. Ini Kak Ihsan ini apa ya? Punya talent yang luar biasa menurut saya. Sedikit. Iya, jadi alhamdulillah baru diumumin sekitar 4-5 hari yang lalu. Itu alhamdulillah saya diamanahkan untuk jadi finalis Abang None Jakarta Timur 2019. Dari sekitar 261 peserta yang daftar Abang None Jakarta Timur tahun ini, alhamdulillah saya dipilih jadi 15 besar Abang Jakarta Timur 2019. Ya, jadi kedepannya saya akan menghadapi pembekalan dan karantina untuk malam final tanggal 19 April 2019 nanti di Taman Mini. Oh, di Taman Mini. Iya, malam final. Kalau untuk penilaiannya sendiri itu sebenarnya Abang None itu sistemnya bagaimana sih? Apa ada jurinya atau? Iya, jadi untuk penilaiannya benar-benar sangat ketat karena kita juga untuk dipercaya untuk mewakili duta pariwisata KIJ khususnya Jakarta Timur ya. Kemudian untuk penilaiannya sebenarnya ada 7 juri utama di ajang ini. Pertama ada pemerintahan, sejarah kebudayaan Betawi, penampilan, public relation dan marketing, komunikasi bahasa asing, psikologi, dan satu lagi sebentar saya lupa, pemerintahan, pariwisata. Ya, jadi ada 7 aspek penilaian. Ngomong-ngomong bahasa asing, apa bahasa asing yang dikuasai? Bahasa asing sebenarnya karena basic MTS sama MAN jadi lebih membranding bahasa Arabnya aja sih. Tapi ya nggak expert banget, tapi limited bisa. Sama ya itu lagi bahasa Inggris sih paling, karena ya bahasa global harus bisa. Bahasa Inggris ya. Saya benar-benar tepuk tidak loh, prestasinya banyak banget itu. Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin ada apa ya? Mungkin ya bisa dipromosiin, nonton atau gimana gitu, boleh nggak apa-apa. Channel MTS 6 yang pegang saya, tenang aja. Oke. Jadi Abang None Jakarta Timur 2019 ini baru mulai finalisnya, dan nanti bakal malam final di Teater Garuda Taman Mini Indonesia Indah tanggal 19 April. Jadi buat kalian alumni MTS 6 yang kenal saya maupun tidak, jadi semoga bisa datang dukung di Taman Mini Indonesia Indah Teater Garuda tanggal 19 April 2019. Pokoknya wajib datang, wajib dukung Kak Ihsan. Ini lulusan MTS 6 yang pertama kali mungkin kategorinya yang masuk finalis Abang Jakarta. Pokoknya kalau nggak dukung awas. Ya nanti mungkin minta bantuan untuk vote. Oh, ada vote juga ya? Kategori Abang Favorit. Oh gitu. Siap-siap ngevote ya kamu semua. Buat Bapak Ibu gurunya juga ya ngevote ya. Iya, siap. Pokoknya nanti share-share aja jadwal terdekat, udah mulai mau ini share-share ke saya atau ke siapa, Pak Wahyu, atau biar kita juga biar bisa sama-sama dukung lah. Ini semua hal yang positif, semua yang sangat apa ya, benar-benar saya nggak bisa ngomong lagi sebenarnya, luar biasa banget pokoknya. Oke, thank you. Ya, pokoknya semuanya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Kak Ihsan lancar lah. Amin. Semoga dikuatkan kesehatannya juga, karena ini pembekalan 8 minggu non-stop. Dari kemarin baru pembekalan sampai 8 minggu nanti di 19 April malam final. Oke, kita doain sama-sama. Oke, kita pamit lagi akhirnya. Jadi kocak ini, vlognya kocak ini. Sama. Tapi nggak apa-apa, pokoknya kita pamit, kita dukung Kak Ihsan, dukung semua alumni MTS 6 Jakarta yang bisa mengharumkan MTS 6 Jakarta. Oke, terima kasih Kak Ihsan. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.